Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhat thalabah, ahabbani Allah wa iyyakum. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pertemuan yang keempat dalam pelajaran tahsin dan tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita kesehatan, selalu memberi kita kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Karena sebagaimana Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehingga anak-anakku sekalian, santriwan santriwati semuanya, seyogyanya kita semua harus bisa memaksimalkan dua keadaan tersebut, sehat dan waktu luang. Baiklah adik-adikku sekalian, baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita langsung saja untuk membahas atau belajar sama-sama masih di bab 1, yaitu tentang isti'adzah dan basmalah. Ya, isti'adzah dan basmalah. Tentunya kalau dari segi kata antum semua sudah pada tahu isti'adzah itu apa, basmalah itu apa. Akan tetapi mari kita simak dulu apa yang menjadi dasar dari buku ini, ya, tentang isti'adzah dan basmalah. Pengertian dan hukum membaca isti'adzah. Nah, sekarang kita ke pengertiannya dulu. Apa sih pengertiannya? Mohon maaf tulisannya salah, pengertian, ya. Isti'adzah atau ta'awud artinya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isti'adzah itu meminta atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukumnya, ya, hukum membaca isti'adzah itu bagaimana, Ustadz? Di dalam buku dikatakan hukum membaca isti'adzah yaitu isti'adzah bagi seorang yang akan memulai bacaan Al-Quran adalah sunnah, ya. Tapi Ustadz pengen memberikan referensi juga bahwasanya ada di dalam buku seperti ini, ya, dikatakan bahwasanya ada dua pendapat seputar hukum mengucapkan isti'adzah ketika membaca Al-Quran. Beberapa ulama berpendapat hukumnya wajib atas dasar memahami perintah Allah pada surat An-Nahl ayat 98 dengan makna wajib. Jadi yang pertama wajib, ini pendapat ulama, ya, dari buku yang Ustaz baca. Kemudian Imam Abdul Razak meriwayatkan dalam musannafnya dari Atta bahwasanya ia berkata isti'adzah itu wajib pada setiap qiraah dalam sholat maupun di luar sholat berdasarkan firman Allah, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa di sini Ustaz tuliskan sunnah, ya? Tadi ada dalil yaitu faida qara'tal Quran fasta'id billah. Sementara jumhur para ulama
sebagian besar pendapat para ulama mengatakan hukumnya sunnah, sehingga Ustaz tuliskan sunnah ya. Hukumnya sunnah. Mereka memakai perintah Allah pada surat An-Nahl ayat 98 dengan makna sunnah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an menggunakan isti'adzah. Akan tapi hukumnya adalah sunnah. Santriwan-santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya ya, apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Baiklah. Kemudian anak-anakku sekalian, bentuk kalimat bacaan isti'adzah itu apa? Jadi isti'adzah itu ada kalimatnya atau katanya apa? Ya. Yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya bacaan isti'adzah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu yang pertama, bentuk isti'adzah yang pertama itu ta'awudz yang sebagaimana kita sering membacanya. Kemudian yang kedua, ada kalimat isti'adzah yaitu a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ya, ada dua bentuk kalimat isti'adzah. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Jadi ketika antum membaca dua-duanya, milih salah satu, insya Allah itulah bacaan isti'adzah yang disyariatkan. Kemudian cara membaca isti'adzah. Jadi tahu saja ada caranya, santriwan-santriwati sekalian. Jadi tahu itu ada caranya. Ada dua cara membaca bacaan isti'adzah. Ya, di buku juga sudah tertulis. Yang pertama menggunakan jahar. Jahar itu keras ya, suaranya ada suaranya keras itu. Ini ada keterangannya. Bacaan yang keras dan dapat didengar oleh orang lain. Jadi jahar itu bacaan yang keras dan bisa didengar oleh orang lain. Itu namanya jahar. Ada suaranya dan suaranya didengar oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu sir. Sir itu kalau dari segi bahasa artinya sembunyi, tersembunyi. Oleh karena itu arti dari sir itu sendiri yaitu bacaan yang pelan dan hanya dapat didengar oleh pembicaranya saja. Jadi ketika kita membaca al-jahar berarti orang lain mendengar. Ketika kita membaca sir, kita tok yang bisa mendengar. Itulah perbedaan bagaimana jahar atau sir. Jahar keras, sir pelan. Kalau sir hanya kita yang bisa mendengar. Kemudian ada anak-anak sekalian, penggunaan isti'adzah secara jahar. Ada penggunaan kalimat ta'awudz ketika dengan suara keras itu dalam keadaan apa? Ya, itu ada aturannya. Yang pertama, ketika tilawah dilakukan dengan cara jahar. Tilawah membaca Al-Qur'an sendiri ya, dengan cara jahar. Ketika kita membaca di masjid misalkan, ketika halaqah misalkan, kita ta'awudnya dengan cara jahar. Yang suaranya bisa dengar orang lain, tetapi ya jangan keras banget sampai teriak, itu enggak, tapi biasa. Sehingga bacaan itu terdengar kita, juga terdengar orang lain. Bukan suara yang teriak-teriak, itu bukan. Ya, itu tilawah mandiri dengan suara jahar.
Nah, yang kedua, ketika kita membaca ta'awud dengan suara yang keras ataupun jahar itu ketika apa? Ketika tilawah dalam suatu halaqah atau tadarus bersama dan ia sebagai pembaca utama. Contoh, misalkan tadarus bersama-sama bareng-bareng itu ya, kita ada 10 orang. Yang pertama, karena bergantian semua, yang pertama membaca harus ada ta'awudnya dengan suara yang jahar atau yang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian kalau gantian, setelah kita membaca terus ada teman kita di sampingnya dilanjutin, tidak usah pakai ta'awud dengan suara jahar. Itulah penggunaan dari isti'adzah secara jahar. Kemudian anak-anak sekalian, bagaimana penggunaan isti'adzah dengan pelan atau dengan sir? Itu ada beberapa waktu ya untuk menggunakan isti'adzah dengan sir. Yang pertama, ketika tilawah dilakukan dengan cara sir. Nah, tilawah itu murojaah pribadi misalkan, atau membaca Al-Quran secara pribadi, akan tetapi dengan suara yang pelan. Lah, mosok cuma misalkan kita lagi tadarus sendiri, lagi tilawah sendiri, bacaan ta'awudnya keras, sementara yang lain atau surat-surat berikutnya yang setelah ta'awud kita baca juga nggak keras, kita baca tidak keras. Akan tetapi ketika kita membaca sir, tilawah sir, ta'awudnya ketika sir, setelah bacanya juga sir, ya kan? Jangan cuma ta'awudnya yang keras, setelah itu bacaan Al-Quran atau bacaan surat-surat selanjutnya itu nggak keras, karena mungkin yang hafal cuma ta'awud yang lancar bacaannya, sementara yang lain belum lancar. Nah, tetapi kalau sir ya atau pelan, ya pelan ketika tilawah sendiri, pelan bisa dilakukan dengan cara sir. Kemudian yang kedua, yaitu ketika tilawah dalam halaqah tetapi ia bukan pembaca pertama. Nah, tadi ketika pembaca pertama membaca ta'awud dengan suara yang keras, akan tetapi teman-teman setelahnya ketika tilawah bergantian itu membacanya dengan pelan. Misalkan pembaca pertama tadi udah ta'awud, terus pembaca kedua ta'awudnya dengan sir yang bisa didengar oleh pembacanya doang. Nah, itulah perbedaannya ya. Jadi penggunaan isti'adzah dengan sir. Yang kedua, ketika tilawah dalam halaqah atau tadarus bersama-sama, akan tetapi dia bukan termasuk pembaca yang pertama. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika dalam sholat sir, baik sebagai imam, makmum atau sendiri. Jadi ta'awud, ya kan, setelah doa iftitah itu kan, ketika sholat sir kita membaca ta'awud dengan apa? Dengan sir pelan. Paham toh? Ketika dalam sholat sir, misalkan kita sholat zuhur rakaat pertama, setelah baca iftitah, doa iftitah, kemudian kita baca Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah kita membaca ta'awud, tetapi ta'awudnya bukan suara keras, suaranya pelan. Bismillahnya juga seperti itu. Entah antum ketika jadi imam, makmum, ataupun ketika sendiri, ya kan, itu pelan isti'adzahnya. Sama saja dengan ketika sholat jahar, ta'awudnya pelan, akan tapi bismillah bisa pelan, bismillah juga bisa keras. Itu ketika sholat jahar. Baik, inilah ketiga penggunaan atau kapan saja ketika kita membaca isti'adzah dengan pelan. Baiklah anak-anak sekalian,
Selanjutnya materi yang kedua dari pembahasan pertemuan kali ini yaitu tentang basmalah. Basmalah ya. Basmalah itu antum sudah tahu semua ya. Basmalah yuk bismillah. Kita lanjutin. Hukum membaca basmalah. Hukumnya apa sih membaca basmalah tersebut? Nah, membaca basmalah sangat dianjurkan baik di awal surat atau pertengahan surat, kecuali pada surat at-taubah, baik dilakukan dengan suara keras maupun pelan, sebagaimana ulama qiraat memberinya hukum wajib sinai ya. Kewajiban yang apabila ditinggalkan tidak berdosa, itu wajib sinai. Istilah tersebut digunakan karena Rasulullah sangat menganjurkan membaca bismillah. Jadi para ulama qiraat ya menghukumi membaca bismillah ketika membaca Al-Quran itu adalah wajib sinai. Wajib sinai itu ketika kita meninggalkannya itu nggak mendapatkan dosa. Beda seperti wajib fardu ain, kita meninggalkan sholat kita berdosa. Jadi wajib sinai ini ketika kita meninggalkannya tidak berdosa. Ketika kita meninggalkan bacaan bismillah ketika membaca Al-Quran juga tidak berdosa. Akan tetapi sesuai dengan anjuran Rasulullah itu sangat menganjurkan ketika membaca Al-Quran dengan bismillah, kecuali di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah itu nggak dianjurkan membaca bismillah. Ada beberapa dalil keutamaan membaca bismillah. Yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu kalamin au amrin ya kullu kalamin au amrin dzibalin la yuftahu bi dzikrillahi fahuwa abta fahuwa au qala abta. Apa artinya? Suatu perkataan atau perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Ahmad. Ini salah satu dalil keutamaan membaca bismillah. Jadi ketika kita memulai kegiatan yang positif-positif, diutamakan membaca bismillah agar kita mendapat keberkahan dari bacaan bismillah tersebut. Baik anak-anakku sekalian, inilah salah satu dalil bahwasanya bismillah itu ya ketika kita memulai suatu kegiatan yang positif, utamakan membaca bismillah. Baiklah, adik-adik sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah membahas yaitu tentang isti'adzah dan basmalah. Jadi kita sudah paham bagaimana penggunaan isti'adzah, bagaimana penggunaan basmalah. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan kita, memberi kesempatan waktu luang kita agar selalu semangat dalam belajar agama. Baik. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, kemudian insya Allah kami akan menjawabnya. Wallahu ta'ala alam, dan saya akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.